Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Saudara, hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Resting Place. Tempat peristirahatan. At your rest and have your best. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini ternyata penjualan untuk obat tidur, obat tenang itu naik lebih dari 20%. Artinya memang hari-hari ini orang tuh sulit untuk bisa mendapatkan yang namanya rest. Boleh dengan saya sama-sama katakan rest? Belum semua, boleh dengan saya katakan rest. Bahkan saudara, di Amerika ada survei dilakukan di 2019 untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 80 juta per bulan, besar nggak? Lebih dari 80 juta per bulan besar nggak? Besar ya. Ternyata orang punya penghasilan 80 juta per bulan pun nggak punya yang namanya rest, mereka khawatir. Bayangkan saudara. Ternyata bicara mengenai kekhawatiran, tidak ada yang namanya damai atau rest. Itu terjadi bukan cuma di belahan dunia di sini, tapi juga di belahan dunia lainnya. Saudara, ada satu quotes dari saya buat saudara. Di tengah rencana Tuhan pun, kamu tetap bisa alami guncangan. Kenapa? Karena tolak ukur kemenangan kehidupan Kristen bukan dilihat dari ketiadaan badai kehidupan. Mungkin beberapa di antara kita masih punya mindset begini. Saya jadi Kristen supaya saya nggak ngalami badai hidup. Anda salah besar. Justru badai itu tidak hilang dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena ketiadaan badai itu bukan satu lambang atau satu tolak ukur kedewasaan kekristenan, enggak. Justru semakin dewasa kekristenan kita, badai yang datang semakin besar. Tetapi sekalipun ada datang badai, penyertaan Tuhan pasti jauh lebih besar, katakan amin. Nah saudara, satu kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, sekalipun dia sibuk sekali, Yesus mengajarkan harus punya yang namanya resting place. Markus 6 ayat yang ke-31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Saudara perhatikan kata itu, ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian, saudara perhatikan kata kedua adalah sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Saudara perhatikan kata ketiga, beristirahatlah. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka gak sempet. Saudara, keadaan yang begitu penuh dengan tuntutan dan tantangan hari-hari ini, sometimes saking sibuknya kerja, makan pun gak sempet. Saya punya satu temen, kemarin ngobrol waktu makan siang dia bilang, wah pastor,
Saya bisa makan siang gini ini anugerah. Kenapa? Karena jujur, biasanya mau makan siang pun gak sempet. Jadi cuma sempat sarapan sebelum ke kantor, lalu dia kerja sibuk seharian, baru makan lagi pulangnya setelah jam 6 sore. Saking sibuknya. Mungkin saudara ngalami itu. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita harus ada yang namanya 3 hal ini. Yang pertama, tempat yang sunyi. Saudara, kata tempat yang sunyi artinya adalah uninhabited atau desolate. Saudara, ada satu kontradiktif yang kita perlu belajar bahwa mungkin waktu Tuhan membawamu ke tempat sunyi tidak selalu bicara tempat yang nyaman. Terkadang tempat sunyi yang Tuhan bawa adalah justru tempat yang mungkin gersang, uninhabited, desolate place. Bicara mengenai ada satu tempat yang gersang. Mungkin hari ini saudara lagi ngalami yang namanya gersang. Saudara mulai panik, kok bisnis jadi gini? Kok keadaan rumah tanggaku lagi gini? Sadar gak sih sebenarnya justru Tuhan di sini mengajarkan buat setiap kita. Tuhan tuh bisa bawa tempat gersang untuk kita bisa rest. Mana bisa Pak? Masalahnya ini kita lagi pusing, dikasih gersang. Nah itu dia. Alkitab mengajar ternyata kata yang dipakai tempat sunyi dalam firman Tuhan di mana Tuhan mau membawa murid-muridnya untuk punya rest. Justru yang pertama dipakai adalah tempat sunyi ini bisa menjadi tempat yang gersang. Mungkin saudara, Tuhan bisa pakai yang namanya masalah untuk menjadi tempat sunyi. Mungkin Tuhan bisa pakai yang namanya sakit penyakit untuk menjadikan tempat sunyi dalam hidupmu. Mungkin kau harus diopname, mungkin kau harus istirahat, bed rest di rumah. Mungkin itu adalah tempat sunyi. Di saat mungkin kau berkata, Pak saya jadi gak produktif. Mungkin Tuhan bikin engkau tampaknya tidak produktif. Tapi sebetulnya Tuhan mau bicara banyak di tempat sunyi itu buat saudara. Saudara mungkin hari ini ada tempat gersang, tempat yang gak nyaman. Desolate place yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi dengar, justru sebetulnya di dalam tempat yang seperti itu pun Tuhan mau membawa kita kepada yang namanya resting place. Kenapa? Karena begini saudara. Waktu engkau menghadapi masalah yang terlalu berat dan terlalu besar, kegersangan datang dalam hidupmu dan engkau tidak berdaya. Dengar saudara, 1000 usaha yang kau mau lakukan pun tidak akan membawamu kemana. Tetapi waktu engkau duduk diam dan tinggal tenang, di sana terletak kekuatanmu. Justru di tempat itulah saudara, engkau bisa merasakan dan mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin. Kalau engkau lagi baik-baik aja diberkati, engkau sibuk luar biasa, tidak ada yang namanya tempat gersang, mungkin kau terlalu sibuk hari ini untuk urus berkat Tuhan. Maybe you even forget about God, engkau lupa tentang Tuhan. Saudara hari ini kalau Tuhan lagi bawa engkau ke tempat gersang, jangan bersungut-sungut. Ucapkan syukur karena justru disitulah Tuhan mau kasih rest. Amin. Buat Tuhan membalikan keadaanmu jauh lebih mudah dari membalikan telapak tangan. Tetapi waktu engkau mengerti ini, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kenapa? Karena engkau tidak berdaya dan kau tahu ada satu orang yang sanggup melakukan segalanya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajarkan ada kata yaitu sendirian. Boleh dengan saya katakan sendirian? Belum semua, boleh dengan saya katakan sendirian. Private, saudara ya. Saudara, untuk sebagian orang kesendirian adalah silent killer. Saya nggak tahu saudara, tapi justru kalau buat saya kesendirian itu sometimes jadi tempat yang nyaman. Ya. Tetapi buat sebagian orang yang adalah orang-orang yang extrovert, nggak bisa sendirian saudara. Tapi justru terkadang Tuhan izinkan kesendirian itu datang dalam kehidupan kita untuk menjadi tempat rest. Atau mungkin saudara sekarang lagi ngalami begini. Seperti lagi dikustain sama orang lain. Orang gak ada yang mau deket-deket, kenapa? Karena hidup gue lagi susah, gue lagi terlilit utang. Orang gak berani dekat, kenapa? Takut dipinjam duit.
Padahal kita nggak mau pinjam duit. Kita cuma mau pinjam telinga untuk mendengar keluh kesah kita. Tetapi sepertinya orang lagi mengkustakan dirimu dan orang itu berkata, udahlah jangan deket-deket sama dia. Dia lagi punya masalah. Engkau ditinggalkan sama lingkunganmu, engkau ditinggalkan dalam pertemananmu, engkau gak dianggap lagi. Dulu saya ingat cerita papa saya, saudara. Waktu lagi jaya-jayanya di dunia otomotif. Tiap kali kalau dia pergi makan, dia tuh seneng untuk nraktir teman-temannya. Waktu dia datang, orang berkata gini, David, David, David. Kenapa? Karena mendapatkan manfaat dari papa saya. Tapi waktu papa saya jatuh dalam bisnisnya dan alami kebangkrutan, setiap orang menutup teleponnya dan merasa tidak pernah kenal siapa papa saya. Mungkin itu adalah keadaan yang memang Tuhan bikin supaya kita sendirian. Kenapa? Karena Tuhan mau bicara banyak sama kita. Saudara lagi ngalami itu, bahkan dijauhi sama teman-temanmu, saudara jangan berkecil hati. Kenapa? Itu adalah waktu yang terbaik. Engkau menghampiri Tuhan dan kau mulai belajar mendengar suara Tuhan di dalam kesendirian. Amin. Amin. Siapa yang datang suami istri boleh lambaikan tangan? Nah, cukup banyak. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau saudara mau bicara yang intim, itu saudara akan teriak-teriak di depan semua orang atau lagi berduaan sama pasangan? Hal yang penting, yang orang lain gak boleh tahu, hal yang intim. Di banyak orang apa duaan? Kita sadar loh yang begitu. Tapi waktu kita dibuat sendiri, kadang kita gelisah, kita berontak dan kita berkata, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Tapi sadarkah justru dalam keadaan seperti itu seringkali justru Tuhan mau bicara intim sama setiap kita. Apapun kondisimu yang lagi ngalami seperti itu, dengar saudara jangan kecil hati. Karena justru dalam kesendirian lah Tuhan bisa bicara banyak hal dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin. Nah yang ketiga saudara. Ada kata yaitu beristirahat. Beristirahat. Menggunakan kata Yunani anapao. Yang artinya adalah calm, tenang, segar, fresh. Begitu ya. Nah saudara, Tuhan menghendaki istirahat sebagai kekuatan yang baru untuk kita. Tapi seringkali ini menjadi sindrom hari-hari ini, saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saya dulu pernah menyadari diri saya punya sindrom begini. Sampai tengah malam saya masih terjaga di depan laptop dan membuat konten. Karena saya aktif di media sosial dan jam-jam itulah adalah jam-jam saya bisa merasa produktif dengan konten-konten yang muncul, di ide-ide itu yang muncul di pikiran saya. Tanpa saya sadar, saya sudah merasa begini, ini sindrom saudara ya. Kalau saya gak sibuk, berarti saya ini gak berguna. Saudara pernah ngalami gak? Rasanya Pak kalau saya lagi gak sibuk, lagi kelihatan santai, saya tuh ngerasa berdosa. Kenapa? Kayak saya tuh gak berguna buat Tuhan. Nah saudara, itu sindrom sebetulnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan manusia pergi pagi ke pekerjaannya, pulang petang dan beristirahat di rumah. Kitab Mazmur mencatat itu. Pada pagi hari manusia akan pergi ke pekerjaannya dan sore hari dia akan pulang. Nah saudara, apa sih yang harusnya kita lakukan di pagi hari? Di pagi hari ternyata kita harus lakukan Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Ini menarik ya saudara. Kalau saudara gali firman Tuhan, saudara akan temukan. Tuhan itu selalu mendengar di pagi hari, banyaknya ya. Jarang Tuhan mendengar pada waktu malam engkau mendengar seruanku, itu jarang. Ya. Biasanya pada waktu malam Tuhan menguji hati, itu yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Tapi waktu pagi Tuhan mendengar. Makanya saudara waktu pagi hari kita pagi-pagi cari Tuhan. Ternyata di pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa kita. Saudara, ayat berikutnya bilang gini. Pada waktu pagi aku mengatur, saudara perhatikan kata mengatur.
Mengatur adalah satu tindakan, satu kegiatan yang dilakukan dengan sebuah usaha yang lebih. Saya mengatur dulu semuanya sebelum saya bisa pergi ke gereja. Karena saya ada pekerjaan yang saya harus lakukan sebelum saya pergi ke gereja. Saya mengatur dulu. Nah, jadi kan itu ada satu effort lebih yang dilakukan. Nah, ini dilakukan oleh pemazmur dan dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara dengar ini. Di balik setiap kesuksesan besar pasti ada sebuah persiapan yang matang. Setuju dengan saya, katakan amin. Di Kaos dikatakan usaha menentukan hasil. Persiapan menentukan hasil. Saudara, kita harus punya yang namanya persiapan menghadapi satu hari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena usaha kita, persiapan kita akan menentukan apa yang terjadi dengan hari kita. Saat teduh di pagi hari adalah satu usaha rohani yang kita lakukan supaya apa? Sepanjang hari kita menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan. Siapa yang berdoa setiap hari bilang begini, Tuhan tuntun aku sepanjang hari ini, ada nggak? Tiap hari doanya begitu? Oh ada ya, puji Tuhan. Saya berdoa begitu setiap hari saudara, setiap pagi. Bahkan saya mengajarkan sampai ke anak-anak saya, tiap pagi sebelum mereka sekolah. Ini menjadi doa saya buat anak-anak. Tuhan, pimpin kami hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Penuhi kami dengan kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Saudara, persiapan yang baik akan menentukan hasil. Tapi gimana ya? Udah lakukan semua nih Pak. Udah persiapan, doa, puasa, kurang gimana. Semua udah saya lakukan Pak. Tapi hari ini kok yang saya rasa Tuhan seperti yang terdiam ya Pak. Pernah ngalamin gak? Udah melakukan kehidupan Kristen yang luar biasa. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi rasanya doa belum dijawab. Padahal segala upaya udah dilakukan. Mau puasa Esther, mau puasa Daniel, semua udah dilakukan Pak. Nah saudara, Tuhan mengajar saya tentang ini. Waktu rasanya Tuhan terdiam, when God is silent. Kejadian 21 ayat 33 ada sebuah kejadian unik yang tidak biasa dilakukan oleh seorang bernama Abraham. Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Tuhan Allah yang kekal. Jadi memanggil Tuhan dengan satu sebutan yaitu Allah yang kekal. The everlasting God. Tetapi dalam terjemahan Yunaninya itu menggunakan kata yaitu El, Allah, Olam. Nah kata olam bukan cuma bicara mengenai Allah yang kekal, tetapi olam juga bicara mengenai adalah the point of vanishing. Titik di mana satu kali ada satu titik kita mengalami satu kehilangan, vanish, tiba-tiba apa yang kita miliki hilang. Sepertinya Tuhan terdiam, Tuhan terhilang, Tuhan tidak bicara. Kenapa tiba-tiba Abraham berkata seperti ini? Ada asal usulnya. Kalau kita lihat pasal-pasal berikut, pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan sebuah kisah yang hilang dalam kehidupan Abraham sebanyak 14 tahun. Terakhir Tuhan ngomong usia Abraham 86. Waktu Ismail lahir. Pasal berikutnya tiba-tiba usia Abraham itu udah 100 tahun. Ada 14 tahun tidak tercatat dalam firman Tuhan. Saudara tolong ngerti ini, zaman dulu belum ada yang namanya Alkitab. Zaman Abraham belum ada yang namanya hukum Taurat. Belum ada janji Tuhan yang tertulis, belum ada. Jadi Abraham tuh directly dia mendengar Tuhan langsung. Gak melalui perantara. Tidak melalui Alkitab, tidak melalui hukum Taurat.
Jadi jujur saudara, orang yang terbiasa dengar direct langsung dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan tidak bicara 14 tahun. Itu rasanya seperti hukuman. Setuju dengan saya? Halo? Saudara punya suami, punya istri atau punya pacar lah ya. Ngomong terakhir, wah lagi janji manis. Tiba-tiba menghilang 14 tahun. Bener-bener menghilang. Gak bisa ketemu, gak kontekan, menghilang. Galau gak? Halo? Itu baru kehilangan pasangan, galaunya setengah mati. Ini kehilangan Tuhan 14 tahun. Tapi suddenly setelah 14 tahun Tuhan menjawab doanya dengan sebuah janji tentang kelahiran Ishak. Nah saudara, setelah peristiwa demi peristiwa terjadi, saya percaya Abraham belajar banyak hal. Sampai akhirnya Abraham tiba-tiba melakukan ini. Dia menanam sebuah pohon tamariska. Dan di sana dia memanggil nama Tuhan dengan sebutan El Olam. Dia tahu persis ada masa dia pernah lalui di mana rasanya Tuhan terdiam. Tetapi dia menyadari juga bahwa Tuhan yang terdiam itu tetap adalah Allah yang kekal, yang tidak lekang oleh waktu. Amin. Hari ini mungkin Allah lagi tampak terdiam dalam hidupmu. Kau berdoa, jawaban belum datang. Kau berseru, tidak ada pertolongan. Kau rasanya seperti sendirian. Dengar saudara, engkau tidak pernah sendirian. Karena El Olam, Allah yang kekal selalu menyertai engkau. Setiap waktu dia ada. Sekalipun perasaan kita merasa Tuhan hilang. Tetapi dia tidak pernah menghilang dari saudara. Nah saudara, apa yang kita harus lakukan? Waktu kita ngalamin rasanya Tuhan terdiam. Ada 3 hal kita mau belajar secara cepat. Yang pertama, waktu rasanya Tuhan terdiam, yang pertama, pegang teguh firman Tuhan yang ada padamu. Pegang teguh firman Tuhan yang ada padamu. Saudara, mungkin kita pernah mendapat sebuah rema. Dan Tuhan belum kasih rema yang baru. Pegang rema yang lama. Perkatakan terus rema yang lama. Ayat firman Tuhan yang pernah engkau dapat mungkin dari seorang hamba Tuhan. Mungkin kau lagi baca firman dan kau terngiang-ngiang dengan ayat itu. Pegang ayat itu baik-baik. Yang bisa mengikuti saya boleh katakan yes. Yang kedua, bagaimana rasanya waktu Tuhan terdiam? Yang kedua, menjaga damai sejahtera. Roma 12:18 bilang begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, waktu Tuhan lagi gak bicara, waktu kita kehilangan tuntunan Tuhan dan rasanya Tuhan terdiam, mudah sekali hati ini hilang damai sejahtera. Betul nggak? Kehilangan damai sejahtera tuh gampang banget. Misalkan tadi kesini di tempat parkir. Tiba-tiba waktu mau parkir, nggak kelihatan. Nyerempet saudara, kita nyerempet tembok. Kendaraan lecet. Waduh, padahal itu kendaraan baru lunas cicilan. Waduh, gelisah. Sepanjang ibadah gak bisa tenang. Kenapa? Kepikiran gimana ya? Gimana kalau gak hilang ya? Nanti bekasnya gimana ya? Gimana ya cara benerinnya ya? Damai sejahtera hilang. Gampang ya damai sejahtera hilang? Gampang. Makanya Alkitab mengajarkan kita, kalau sekiranya itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Ada sebuah usaha yang Alkitab ajarkan untuk kita senantiasa menjaga damai sejahtera. Boleh taruh, angkat tangan kirinya ke atas, taruh di dada, katakan, aku mau jaga damai sejahtera. Jaga baik-baik. Kenapa? Kalau nggak ada damai, itu ngejalanin hari nggak nyaman, sudah. Nggak ada rest. Saudara, kalau mau ada rest, damai harus ada di sini. Damai sejahtera Kristus harus memerintah senantiasa, amin. Sekalipun bos marah-marah, sekalipun orang tuamu lagi marah-marah gak karuan, damai harus tetap dijaga, amin. Karena kita berkata sedapat-dapatnya. Kalau damai sejahtera bergantung kepadamu, artinya apa? Ya udahlah, kita tutup telinga kita, pura-pura tuli. Kita mungkin bisa berpositif thinking dan berkata, ya mungkin dia lagi banyak masalah. Itu kan upaya kita menjaga damai sejahtera. Yang manakah boleh katakan amin? Sedapat-dapatnya. Kalau memang itu bergantung pada kita, jaga. Amin. Jaga supaya ada rest.
Dan yang ketiga, hidup dalam panggilan Tuhan. Nah ini penting. Back to your calling. Kalau engkau lagi bimbang, kau lagi bingung, Tuhan kok nggak jawab ya? Back to your calling. Roma 8:28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Kita baca 3:21, bagi, belum semua, bagi mereka yang, jadi nggak semua orang kan? Terus bagi siapa lagi? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan calling. Calling akan menjaga. Panggilan kehidupan akan menjaga. Kalau saudara terpanggil sebagai seorang pengusaha, jangan sekali-kali berpikir untuk jadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Sepertinya pekerjaan yang lebih mulia, karena bekerja untuk Tuhan sepenuh waktu. Tapi kalau bukan calling, hati-hati. Saudara bisa nggak tahan. Begitupun saya sebaliknya. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya akan mengusahakan diri saya untuk tidak keluar dari panggilan saya untuk menjadi seorang businessman. Kenapa? Saya bisa kehilangan damai sejahtera. Rest. Itu hilang dalam kehidupan kita. Yang menangkap boleh katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-10. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah ini ayat favorit saudara ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, ini ayat sangat favorit. Tapi ternyata ayat ini ada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya bilang gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara perhatikan, kita tentu pengen punya yang namanya damai sejahtera. Rest itu tetap ada dalam hidup kita. Tetapi kita perlu mengerti adalah yang pertama, ternyata ada kala, ada masa di mana Tuhan membawa kita, menempatkan kita dalam posisi di mana kita direndahkan. Dan posisi direndahkan itu cenderung mudah sekali kita kehilangan damai sejahtera. Mudah sekali kita kehilangan rest. Tapi saudara, mari ubah cara pikir kita. Waktu engkau direndahkan, engkau diinjak orang, percayalah bahwa Tuhan mau meninggikan engkau. Karena ayatnya bilang gini, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu, siapa yang rindu ngalami ditinggikan sama Tuhan? Oke, saya pun rindu Tuhan. Tapi sebelumnya seringkali ada kejadian ini nih, direndahkan di bawah tangan Tuhan yang, saudara hari ini kalau lagi direndahkan, saudara gak perlu marah. Saudara justru perlu mengingatkan kembali dirimu. Sebentar lagi Tuhan akan meninggikan aku. Waktu aku merespon dengan benar. Amin. Jangan hilang damai sejahtera. Jangan kecewa. Tuhan bisa pakai banyak hal untuk kita ada di dalam keadaan direndahkan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tetapi tujuan Tuhan bukan supaya kita diinjak dan hancur. Tetapi karena Tuhan mau membawa kita ditinggikan naik ke atas. Amin. Hal kedua kita bisa belajar. Dalam keadaan kita direndahkan dan terjepit, Tuhan justru menginstruksikan kita menyerahkan kekhawatiran kita. Karena Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Ini penting. Boleh dengan saya katakan Tuhan tahu, belum semua, Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut,
Tuhan tidak tinggalkan, Dia sedang bekerja. Saudara, lagu ini saya dapat 1 hari persis setelah saya ditinggal sama almarhum papa saya, Pak David Cakra. Keadaan gereja sedang kacau balau. Saya semua satu keluarga sedang terisolasi. Bahkan gak bisa memakamkan ayah saya dengan layak. Karena pada saat itu pemerintah menyuruh, menginstruksikan. Kalau lagi ngalami atau pernah lagi ngalamin sakit atau dekat dengan orang yang sakit, kita gak boleh kemana-mana. Harus isolasi. Dalam keadaan yang begitu berantakan. Dan rasanya seperti yang sedang diinjak dan direndahkan. Tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Lingkungan sekitar menyalahi kita. Bahkan saya harus minta maaf datang ke rumah sakit dengan membawa APD, masker. Kenapa? Karena ada isu yang beredar. Banyak rumah sakit marah. Karena banyak jemaat kita berobat di rumah sakit itu. Dan ternyata jemaat kita terkena COVID. Dan dalam tanda kutip seolah-olah menyebarkan COVID. Wah, keadaan yang sangat tidak nyaman. Tapi kita perlu percaya bahwa serahkan kekhawatiran kita akan masa depan kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Dan yang ketiga, terakhir, saudara perlu ngerti ini, iblis akan senantiasa mencari kesempatan di titik terendahmu untuk menghancurkanmu. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Karena iblis hanya akan mencaplok siapa yang bisa dia terkam. Berarti ada orang-orang yang bisa diterkam karena mengizinkan celah dibuka, iblis masuk. Tetapi ada juga orang dalam keadaan ditekan, direndahkan, dia tidak buka celah. Dia melakukan respon yang benar. Dia merespon sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Iblis gak bisa terkam. Saudara dengar hari ini, kalau engkau dalam keadaan direndahkan, kau lagi terjadi gesekan, kau lagi ribut lah, apalah, gak enak terjadi. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, katakan amin. Kenapa? Karena jangan sampai iblis curi damai sejahtera dalam hidupmu. Yang mau boleh katakan amin. Amin. Saya gak perpanjang firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara mau belajar lagu tadi? Ini udah 4 tahun lalu saudara ya lagunya ya. Saudara bisa temukan juga di Spotify. Kebetulan saya juga dibantu sama 2 teman saya. Ada Frankie Guncoro dan Jason Irwanto yang membantu saya memproduksi lagu ini saudara. Dan kemudian diambil sama Pastor Albert Tanoni, Impact Music. Dan saudara bisa temukan ini di Spotify. Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Lagi katakan, Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Yuk lagi katakan, Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Angkat imanmu, katakan dengan iman. Sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Oh, Tuhan tahu apa yang sedang
Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Terakhir katakan, Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Amin. Kami percaya Tuhan, sekalipun hari ini kami lagi ngalami lembah air mata, lembah bayang-bayang maut, ketakutan menghimpit hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau belum selesai, Engkau sedang bekerja dalam kehidupan setiap umat-Mu. Engkau sedang merenda perkara yang besar dan ajaib, yang mungkin hari ini kami enggak pahami dan kami belum bisa melihatnya. Tetapi Engkau sudah dan Engkau sedang mengerjakannya dalam kehidupan setiap kami. Ada hal yang baik, kesembuhan, kelepasan, pembebasan. Kelepasan dari hutang piutang, pembebasan dari masalah ekonomi. Tuhan sedang bekerja. Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu oleh kuasa darah-Mu buat umat-Mu. Sehingga setiap umat-Mu keluar dari tempat ini menjadi umat yang penuh dengan kemenangan. Umat pilihan Allah yang keluar dengan segala jawaban. Ada satu ketenangan yang baru Tuhan berikan. Damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Tuhan curahkan. Terima kasih Bapa. Biar pengurapan-Mu yang terus bekerja buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati.